Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan pada antum-antum sekalian tentang seorang tokoh intelektual yang memiliki bakat dan kreativitas. Lebih sangat pantas jika kita mengatakan bahwa beliau adalah sosok yang alim, kritis, kreatif, dan analitis. Karena dengan tarian penyanyi telah banyak terlahir karya-karya monumental yang dirintis sejak menteri di pondok pesantren Al-Mu'allim Hulu hingga pondok-pondok lain. Kamis subuh 6 Jumadil Akhir 1352 Hijriah. Fajar mulai tampak. Namun di bumi Kelabaan ada dua fajar yang sedang terbit. Fajar di langit dan fajar di bumi. Hari itu lahir anak kecil yang kelak akan menyinari bumi Kelabaan dengan cahaya ilmu dan akhlak. Dia adalah Kiai Habibullah Rais. Dilahirkan dari ibu yang dikenal sabar dan pelatih. Juga ayah yang kosohor gigih dan tegas. Nyai Haja Aliyah ibundanya dan Kiai Ahmad Rais ayahandanya. Pasangan yang melahirkan bukan saja Kiai Habibullah, tetapi juga Kiai Muzammil, Kiai Hariri, Kiai Nahdi, dan Kiai Wakur. Mereka semua dikenal masyarakat Sumeneb sebagai pejuang, perintis, dan pendidik penuh dedikasi. Masa-masa pendidikan beliau. Setelah dididik sendiri oleh ibu yang telaten, di bawah pengawasan ayah yang kokoh dan tegas, Kiai Habibullah Rais memulai jenjang pendidikan sekolah dasar di pondok pesantren An-Nukoyah. Pesantren tua penuh berkah, tak jauh dari rumah Kiai Habibullah. Waktu itu An-Nukoyah dalam kepengasuhan Kiai Ilyas Syarqawi, generasi kedua, dibantu beberapa keluarga termasuk Kiai Asim Ilyas yang menjadi wali kelasnya. Jika dilacak secara nasab, antara Kiai Habibullah Rais dengan gurunya Kiai Ilyas Syarqawi masih memiliki ikatan kekerabatan yang dekat. Tapi seakan ayah dan ibunya merahasiakan hal itu. Beliau berdua tidak pernah bercerita terkait keterkaitan nasab tersebut. Sekalipun pada akhirnya hubungan itu diketahui oleh Kiai Muhammad Habibullah. Beliau tetap memilih pendekatan guru-murid. Alih-alih berlagak layaknya kerabat dekat, beliau beralasan hubungan nasab mudah ditelusuri, tapi kepada siapa kita berguru akan mudah hilang dan terlupa. Di An-Nukoyah, Kiai Muhammad Habibullah Rais mengaku tipikal murid pemalas dan sulit di dalam menghafal. Setiap kali ada tugas menghafal, beliau selalu terakhir menyelesaikan tugasnya. Sampai-sampai gurunya, Kiai Asim Ilyas, mengancam Habibullah muda dengan hukuman yang berat jika tidak berhasil menghafal. Betul saja, saat Habibullah muda lagi-lagi gagal dalam menghafal, maka ancaman itu sungguh dilaksanakan. Kiai Habib dengan kawannya Kiai Norsiki diikat lehernya dengan tali simpul, kemudian dibawa berkeliling di halaman Masjid An-Nukoyah. Setelah Kiai Habib menjadi Kiai Kesohor dengan karya-karyanya yang dibaca luas oleh masyarakat, Kiai Asim sempat berguyon, andaikan santri-santri sekarang tahu bahwa engkau dulu pernah aku perlakukan seperti itu, niscaya mereka akan meminta diperlakukan sama denganmu seperti waktu dulu itu. Beliau memiliki kesan mendalam kepada pesantren pertamanya ini. Bahkan beliau berkata, An-Nukoyah adalah tempat saya ajar melala. Artinya beliau melihat dunia yang luas. 1952 Masehi, beliau dengan berat penuh harap meminta restu kepada sang guru untuk melanjutkan pengembaraan intelektual di pulau seberang dan jauh di sana, Sidogiri, Pasuruan, dengan berbekal restu dan doa guru-gurunya. Akhirnya Habibullah muda bertolak menuju Sidogiri, tapi bukan untuk meninggalkan An-Nukoyah.
An-Nuqayyah selalu bersama beliau. An-Nuqayyah terbangun dalam hatinya bukan berupa bangunan, tapi berupa akhlak yang beliau ungkapkan sendiri dengan peribahasanya, "Tang akhlak dari An-Nuqayyah." Di Pasuruan terdapat taman surga yang harumnya semerbak, didirikan oleh dzurriyyah Rasul Sayyid Sulaiman yang kini makamnya banyak diziarahi di kota Mojokerto. Harum surgawi itu akhirnya tercium juga oleh Habibullah Muda, memikat ketertarikan remaja yang begitu sangat mencintai ilmu ini. Hingga akhirnya remaja itu pun rela meninggalkan tanah kelahirannya, keluarga, dan segala kenangan demi bersimpuh belajar dengan kesungguhan yang luar biasa kepada para masyaikh Sidogiri, terkhusus kepada pengasuh saat itu yang kesohor alim luar biasa, warok tiada tara, dan hidup dengan penuh sahaja, Hadratus Syekh Kiai Haji Khalil Nawawi. Habibullah Muda menjalani kehidupan nyantri di Sidogiri dengan penuh keprihatinan. Bekal yang beliau bawa dari Madura tidak mencukupi, dan demi menunjang makanannya, Habibullah Muda haruslah berhutang beras. Dari sekitar 500-an santri di tahun itu, sosok Kiai Habibullah termasuk santri yang tidak berkecukupan secara finansial. Beliau berkisah di satu waktu, teman yang memberi pinjaman beras hendak menagih hutang kepada Kiai Habibullah. Namun, waktu itu beliau belum memiliki apa-apa untuk melunasi hutangnya. Ketika beliau ditunggu di jembatan Sidogiri untuk membayar hutang, Kiai Habibullah Rais memilih jalan pintas demi menghindar. Bukannya lari dari kewajiban, tapi memang saat itu beliau sama sekali tidak memiliki apapun untuk dibayarkan. Lahir dari keluarga yang tidak beradab membuat beliau tumbuh menjadi sosok yang tangguh, pantang mengeluh apalagi menyerah. Ayahandanya jika hendak mengirim Habibullah Muda haruslah berjalan kaki dari Kuluk-Kuluk menuju Sidogiri. Selama di perjalanan, ayahanda Kiai Habibullah Rais sambil lalu menjajakan barang jualannya untuk kemudian hasil dari berjualan dibuat mengirim Habibullah di Sidogiri. Barang jualannya pun beragam, mulai dari tikar, batik, pisau dapur, dan lain-lain. Bahkan seringkali ayahandanya harus berjalan ke daerah tapal kuda, terutama Jember, untuk menjajakan dagangannya. Sehingga Kiai Habibullah semasa di Sidogiri tidak memiliki jadwal tetap kapan dia dikirim oleh ayahandanya. Menariknya, Kiai Ahmad Rais setiap kali menyambang hampir bisa dipastikan menemui putranya pada tengah malam, waktu yang pada umumnya orang-orang tengah larut dengan tidur dan mimpinya masing-masing. Ketika beliau ditanya alasannya, beliau menjawab, "Saya ingin melihat apa yang dilakukan Habib di pondok kalau tengah malam." Saat menjumpai putranya mutolaah kitab di waktu tengah malam, lelah dan letih perjalanan dari Kuluk-Kuluk menuju Sidogiri seketika berubah bahagia dan gembira. Pada tahun 1956 Masehi, Kiai Habibullah Rais pamit dari Sidogiri demi menunaikan rukun Islam kelima, yaitu haji. Waktu itu perjalanan haji masih menggunakan kapal dan membutuhkan waktu antara 30 sampai 45 hari. Diam-diam sang ayahanda mendaftarkan Habibullah Muda ke KBIH Al-Khairat Bata-Bata. Ternyata terungkap alasan dibalik sedikitnya kiriman Kiai Habibullah Rais sewaktu mondok di Sidogiri. Karena hasil berjualan ayahandanya selain untuk mengirim beliau juga ditabung untuk biaya haji. Tak ayal saat teman-temannya di Sidogiri mendengar kabar bahwa Habibullah hendak berangkat haji, mereka semua kaget. Sebab Habibullah semasa di Sidogiri dikenal sosok yang miskin dan tidak memiliki uang yang cukup bahkan untuk sekedar memenuhi kebutuhan makan.
Karena sudah terlanjur diboyongkan dari Sidogiri dan ternyata jadwal keberangkatan masih lama, maka Habibullah yang begitu sangat menjaga waktunya agar tidak terbuang cuma-cuma mulai gelisah. Beliau merasa waktu menunggu jadwal keberangkatan berlalu tanpa ada geliat ilmu yang menyeruak. Payung bersambut di bata-bata. Saat itu terdapat sosok kiai yang kesohor mendalam penguasaan ilmu alatnya. Kiai itu adalah Raden Kiai Haji Abdul Majid bin Abdul Hamid bin Isbat. Tak lain adalah pendiri pondok pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata. Tidak ingin melewatkan kesempatan itu, akhirnya Habibullah yang haus akan ilmu memantapkan diri untuk berguru kepada sosok yang juga santri dari Syekhona Khalil Bangkalan tersebut. Beliau dengan tekun mencatat setiap keterangan dari gurunya. Sampai sekarang catatan itu masih tersimpan rapi di ruang perpustakaan kepengasuhan. Ada kisah menarik sewaktu belajar kepada Raden Kiai Haji Abdul Majid. Habibullah muda oleh gurunya itu diberi selembar kertas kosong. Beliau sempat bingung buat apa kertas itu. Tapi karena pemberian seorang guru, dengan penuh ta'zim, kertas itu beliau terima dan beliau simpan dengan baik. Ada banyak cerita terkait kertas tersebut. Banyak yang memberikan penafsiran atas pemberian kertas kosong tersebut. Dan berikut kisah yang menyertainya. Tapi karena keterbatasan verifikasi sumber, kami memilih untuk tidak menyebutkannya. Selepas dari Mekah, Habibullah tetap melanjutkan mondok di Bata-Bata sampai sang guru menghadap sang pencipta. Pada tahun 1957 atau bertepatan dengan 6 Syawal 1364 Hijriah, Raden Kiai Haji Abdul Majid wafat dengan meninggalkan sekitar 700 santri. Salah satunya adalah Habibullah muda. Tentang Bata-Bata, Kiai Habibullah pernah berkata, ilmu nahwuku dari Bata-Bata. Ada dua orang yang tidak akan pernah kenyang. Satu pemburu harta, dua penuntut ilmu. Seakan tidak pernah puas dengan ilmu yang beliau pelajari. Sepeninggal Raden Kiai Haji Abdul Majid bin Abdul Hamid bin Isbat, Habibullah muda masih terus melanjutkan belajarnya. Kali ini Habibullah muda memilih kembali ke pesantren asalnya sebelum ke Bata-Bata, yaitu Sidogiri. Di periode ini Habibullah muda satu angkatan dengan Kiai Ahmad Bashir Abdullah Sajjad An-Nuqayyib, loranya, yang kemudian sering memungut putung rokok bersama-sama karena sama-sama tidak punya uang untuk membeli rokok. Akhirnya setelah 3 tahun di sana, pada tahun 1960 Masehi, Kiai Habibullah diperintahkan sang ayahanda untuk pulang untuk melangsungkan pernikahan dengan sepupunya, Nyai Hajah Ruqayyah binti Abdul Mannan Ibrahim. Sekalipun masih belum puas dalam belajar, demi mematuhi titah sang ayahanda, Kiai Habibullah Rais akhirnya meninggalkan Sidogiri, pesantren yang mendominasi corak pemahaman fikihnya. Fikihku dari Sidogiri, ujar beliau dalam sebuah kesempatan. Kiai Habibullah Rais menikahi Nyai Hajah Ruqayyah dan dengannya memiliki 1 putra dan 2 putri. Mereka adalah Nyai Hajah Indiyah, Kiai Haji Muhammad Nikris, dan yang terakhir Nyai Hajah Isbatul Atiyah. Kemudian dengan istri keduanya, Nyai Aminah, Kiai Muhammad Habibullah memiliki 2 putra. Yang pertama, Kiai Haji Muhammad Latfan Habibullah yang sekarang menjadi pengasuh pondok pesantren Al-Is'af, dan Kiai Haji Muhammad Khairul Qayyis. Dari pernikahannya dengan Nyai Hajah Habibah atau Nyai Risnah, Kiai Muhammad Habibullah Rais memiliki 4 putra dan 4 putri. Mereka adalah Nyai Hajah Tiklamah Ikasati, Lora Hasbullah yang wafat saat masih kecil,
Nyai Haja Khairatul Adibah, Kiai Haji Muhammad Iqlinus Sadat, Lora Firdaus juga wafat masih kecil. Kiai Haji Muhammad Jazilun Nazar, Nyai Hajah Diyanatul Hasnah, dan yang terakhir Ning Hajah Salibis Syarifah. Kepada putra-putrinya, Kiai Habibullah menerapkan pola hidup sederhana, mendidik mereka supaya tidak gampang suka dengan kepunyaan orang. Beliau selalu berpesan, "Lata, mun ilmu nabas ke atas, mun tunyah nabas ke bawah." Selain pola hidup yang sederhana, Kiai Habib menerapkan aturan yang ketat dalam pendidikan. Selain itu, beliau selalu berpesan agar anak-anaknya menjaga kerukunan dan keharmonisan di antara mereka. Yang tua harus ulas asih kepada yang lebih muda, yang muda harus menghormati yang lebih tua. Masa mengajar dan berdakwahnya Kiai Habibullah Rais. Kiai Ilyas Syarqawi adalah guru yang begitu sangat kuat firasatnya. Beliau melihat dalam diri muridnya Kiai Habibullah terdapat jiwa pendidik yang begitu sangat kuat. Sehingga pada tahun 1962 Masehi, Kiai Ilyas memerintahkan Kiai Habib untuk mengajar di An-Nukoy. Dengan kerendahan hati, beliau mulai mengajar di Madrasah Muallimin An-Nukoy. Selain mengajar di An-Nukoy, Kiai Habib juga mengajar saudara-saudaranya. Ketika mengajar saudara-saudaranya, Kiai Habib betul-betul menerapkan kedisiplinan yang ketat. Bahkan tidak jarang beliau menggampar murid yang sekaligus adiknya jika didapati mereka tidak bisa menjawab pertanyaan. Pernah salah satu saudara yang dihukum Kiai Habib pulang mengadu kepada sang ayahanda atas hukuman keras yang diberikan kakaknya. Alih-alih dibela, justru Kiai Ahmad Rois berkata, "Mau saya tambah, hah?" Untuk kiprahnya di tengah-tengah masyarakat, Kiai Habib memulai dengan pendekatan kesenian. Kiai Habib bersama adiknya Kiai Muzammil yang dikenal sebagai pejuang yang gigih menyimpul masyarakat dengan kesenian hadrah, gambus dan semacamnya. Kiai Habib juga merintis kegiatan muslimatan, sebab bagi Kiai Habib sosok wanita adalah kunci utama dalam membangun peradaban masyarakat yang baik. Sehingga perlu adanya pendidikan yang baik untuk para kaum muslimat. Selain itu, beliau juga menyimpul masyarakat dengan kegiatan sholawat nariyah bersama. Semua yang dilakukan bukan tanpa aral rintangan. Bahkan saat baru-baru mengisi pengajian melalui speaker, Kiai Habib menurut penuturan istri beliau, Nyai Haja Ruqayyah, sempat mendapat ancaman pembunuhan. Tapi beliau tetap bersikukuh untuk memancarkan pengajian melalui speaker. Baginya, semua masyarakat Kalabaan harus mengaji, karena hanya dengan mengaji ilmu agama, masyarakat akan tercerahkan. Dan karena tidak semua bisa mengikuti pengajian dengan hadir di majelis, maka Kiai Habib memilih menggunakan media pengeras suara, agar para tetangga bisa mengaji sambil memasak, mencangkul, atau kegiatan yang lain. Selain itu, Kiai Habibullah juga menggunakan media orari untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait hukum agama dari masyarakat. Dari media ini, nama beliau memancar sejauh pancaran suaranya. Kiai Habib mulai banyak dikenal dan kemudian menjadi rujukan para masyarakat dalam memutuskan hukum-hukum terkait praktek keagamaan. Media dakwah yang beliau bangun tidak saja melalui media udara. Beliau juga mengisi banyak kajian di desa-desa seperti Bakiyong, Cenlecen, dan berbagai tempat yang lain. Selain juga aktif mengisi kajian di kantor NU Sumeneb dan tabliw-tabliw yang lain. Itulah sekelumit profil dari tokoh yang alim dan juga kreatif. Kisah hidupnya mengajarkan bahwa keberhasilan bukan sekedar tentang pencapaian,
melainkan tentang ketekunan, kesabaran, dan ketulusan dalam menjalani proses. Dari perjalanan inilah kita belajar bahwa setiap langkah kecil